Hari ini kita di 21 Maret 2023. Untuk dialog pagi hari ini sudah hadir di studio kami dua narasumber yang akan membahas mengenai mengenal pengadilan, layanan, dan juga inovasi. Sekali lagi sudah hadir di studio kami pagi hari ini. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik pendengar, sudah ada di studio kami pagi hari ini. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Pak Rudi Wibowo SHMH selaku Ketua Pengadilan Negeri Slasio atau Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ternate. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sehat Bu ya Pak? Rani, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke baik. Dan selain Pak Rudi sudah hadir juga di studio kami pagi hari ini ada Pak Kemal Safrudin SH. Selamat pagi Pak Kemal. Selamat pagi Bu Rani. Pagi ini sepertinya Pak Kemal, mohon maaf mic-nya kayaknya nggak kedengaran. Kita coba lagi. Ya. Halo. Oke, Halo, mantap. sudah Mantap. terdengar? Sudah. Oke, selamat pagi Bu Rani dan Sehat ya, sahabat Pak Kemal? pendengar. Alhamdulillah sehat. Oke, pagi hari ini pendengar untuk dialog mengenai mengenal pengadilan, layanan, dan inovasi. Anda juga kami undang untuk bergabung di line telepon 312551 atau bisa juga di 082194142525. Nah, pagi hari ini pendengar ya yang akan kami obrolkan pagi hari ini yaitu mengenal pengadilan, layanan, dan inovasi. Sekali lagi bersama dengan Pak Rudi dan juga Pak Kemal yang sudah hadir di studio kami pagi hari ini. Terima kasih buat Bapak berdua. Dan kita mungkin langsung saja Pak ya ke dialog kita pagi hari ini mengenal pengadilan, layanan, dan juga inovasi. Nah mungkin pendengar di rumah Pak Rudi bisa dijelaskan dulu nih Pak secara umum peradilan dan juga pengadilan itu seperti apa sebenarnya? Baik, Bu Rani terima kasih. Selamat pagi seluruh pendengar RRI Ternate dimanapun suara kami bisa didengar. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Rudi. Yang pertama kami ingin sedikit menjelaskan mengenai pengadilan. Karena dari pengalaman saya, setiap saya berpindah tugas, kita ini dianggapnya pengadilan itu sama dengan kejaksaan. Oh iya. Bahkan kita itu dianggapnya jaksa. Ini mungkin masyarakat belum terlalu mengenal atau tahu mengenai pengadilan. Mungkin saya sedikit jelaskan dari awal bahwa sebagian besar negara modern di dunia ini sudah menganut pembagian kekuasaan. Ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk di Indonesia. Ya. Sebelum adanya amandemen, negara kita menganut teori pembagian kekuasaan. Jadi waktu itu dikenal MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sebelum amandemen ada juga dikenal ada lembaga tinggi negara Dewan Pertimbangan Agung. Ya. Nah, setelah adanya amandemen pada tahun 1999 sampai 4 kali terjadi perubahan yang cukup signifikan di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Jadi setelah amandemen, negara kita menganut teori pemisahan kekuasaan atau separation of power, di mana setelah amandemen ini MPR sudah bukan lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi. Nah, juga dikenal sekarang ada lembaga tinggi negara DPD, dan khusus untuk kekuasaan yudikatif, sebelum adanya amandemen, pelakunya atau pemegang kekuasaan yudikatif adalah Mahkamah Agung. Setelah adanya amandemen, ada satu lagi lembaga tinggi negara yang dibentuk yaitu Mahkamah Konstitusi yang melaksanakan kekuasaan yudikatif. Jadi sekarang ini ada dua lembaga tinggi negara yang melaksanakan kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama kita bahas Mahkamah Konstitusi ya, secara singkat saja. Tugas pokoknya adalah menguji peraturan undang-undang, kemudian memutus sengketa hasil pemilu, memutus pembubaran partai politik. Kemudian untuk Mahkamah Konstitusi ini terdiri dari 9 hakim konstitusi, yang mana masing-masing 3 orang merupakan perwakilan dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi masing-masing 3 orang hakim ini merupakan utusan dari Presiden, DPR, dan
Mahkamah Agung. Ya. Nah, itu secara singkat Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang kita bahas tentang Mahkamah Agung. Ya. Jadi kalau Mahkamah Agung itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki 4 lingkungan kekuasaan kehakiman. Ada 4 lingkungan peradilan. Ya. Ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Nah, ada 4. Kemudian untuk hakim yang di Mahkamah Agung kita sebut sebagai hakim agung. Agung dipilih oleh Komisi Yudisial, kemudian di fit proper test lagi oleh DPR untuk ditetapkan sebagai hakim agung. Kemudian dari 4 lingkungan kekuasaan itu, kekuasaan lingkungan peradilan itu, di setiap provinsi dibentuklah ada pengadilan tinggi. Nah, kalau di Maluku Utara pengadilan tingginya ada di Sofifi. Oke. Kemudian di bawahnya lagi ada pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri, itu di bawah pengadilan tinggi Maluku Utara. Di Maluku Utara sendiri ada 6 pengadilan negeri yang masing-masing memiliki wilayah hukum. Ada yang 1 kabupaten, seperti kami di Aswasiu, kita memiliki 3 wilayah hukum, yaitu Tidore Kepulauan, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah. Nah, kemudian untuk peradilan umum ya, kita bicara peradilan umum, tugas pokoknya adalah untuk memutus perkara pidana dan perdata. Untuk peradilan agama, tugasnya memutus sengketa keperdataan menurut hukum Islam. Kemudian peradilan tun adalah memutus sengketa akibat dikeluarkannya kebijakan atau keputusan atau badan tata usaha negara. Selanjutnya untuk peradilan militer, tugasnya adalah untuk memutus pidana bagi mereka yang merupakan anggota militer. Itu ada 4 lingkungan peradilan ya. Jadi kemudian di masing-masing lingkungan peradilan itu, khususnya di peradilan umum, dapat juga dibentuk peradilan khusus. Ada peradilan tipikor, tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, perikanan, peradilan HAM, dan seterusnya. Kemudian di Ternate ini, contohnya di sini di Ternate ada pengadilan tindak pidana korupsi dan juga pengadilan hubungan industrial. Nah, masing-masing dibentuk di setiap provinsi. Nah, jadi kalau tadi saya bilang di Mahkamah Agung hakimnya disebut hakim agung, kemudian di pengadilan tinggi hakimnya disebut hakim tinggi. Yeah. Hakim tinggi. Nah, fungsi atau tugas pokok dari pengadilan tinggi adalah memutus perkara banding. Nah, jadi kalau kita sering mendengar ada istilah perkara naik banding, itu ya, diputus oleh pengadilan tinggi. Oh, okay. Nah, seterusnya kalau ada upaya hukum lagi, naiklah ke Mahkamah Agung untuk diputus dalam tingkat kasasi. Oh ya, mungkin kira-kira seperti itu tugas kedudukan pengadilan ya di Indonesia. Baik, itu kurang lebih sudah cukup jelas saya kira ya penjelasan dari Pak Rudi terkait dengan kedudukan pengadilan di Indonesia. Dan Pak Rudi, ini yang ingin saya tanyakan, mungkin kalau kita ngomongin pengadilan negeri Swasio ya, Tidore Kepulauan ya maksudnya. Betul. Jadi wilayah hukumnya mungkin Bapak bisa jelaskan kembali wilayah hukum untuk Tidore Kepulauan sendiri, dia mencakup area mana saja tuh Pak? Ya, wilayah hukum di PN Swasio itu ada Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Weda dan Halmahera Timur. Untuk PN Ternate, wilayah hukumnya Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat. Okay. Untuk PN Tobelo termasuk juga Kabupaten Morotai. Karena belum dibentuk pengadilan yang baru. Jadi karena pemekaran wilayah, satu PN bisa meliputi beberapa kabupaten. Oke, baik. Nah, kalau Pengadilan Negeri Swasio sendiri mungkin ada yang mendengarkan kita pagi hari ini dan mungkin ada perkara yang ingin diajukan, ini bisa datang kemana Pak? Alamatnya? Oh iya, jadi kalau alamat kita ada di Kota Tidore di Jalan Ahmad Yani ya. Oh iya, saya lanjut Mbak ya. Iya. Jadi tadi dikatakan tugas pokok dari pengadilan negeri adalah memutus perkara pidana dan perkara perdata. Jadi orang sering dengar ini ya, pidana dan perdata. Nah, jadi kalau untuk perkara pidana
itu adalah kita memutus atau menyelesaikan perkara yang apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Seperti misalnya apa, Pak? Nah, kalau bayangan kita hukum pidana itu mungkin namanya pencurian, pembunuhan ya. Iya. Seperti itu. Jadi hukum pidana adalah aturan yang menetapkan kewajiban dan larangan dan adanya sanksi bagi mereka yang pelanggar larangan itu. Jadi sanksi pidana itu bermacam-macam. Dari yang terberat hukuman mati, penjara seumur hidup sampai waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda, dan ada pidana tutupan. Nah, jadi apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana, maka pengadilan adalah yang berwenang untuk memutuskan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang yang tertangkap mencuri, apakah langsung bisa dijatuhi pidana? Nah, tentu tidak. Jadi masih ada lagi kita mengenal hukum acara atau hukum formil, yaitu merupakan aturan yang dibentuk untuk menegakkan hukum material. Kalau hukum pidana itu, hukum materialnya ada diatur di KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Jadi untuk KUHP sendiri tahun lalu sudah disahkan KUHP baru yang untuk menggantikan KUHP lama peninggalan dari zaman Belanda. Ya. Dan undang-undang lain yang tersebar di luar KUHP banyak sekali yang mengatur sanksi pidana, misalnya undang-undang narkotika, perlindungan anak, ada juga undang-undang lingkungan dan seterusnya. Kemudian tadi apabila terjadi pelanggaran hukum pidana, tentu harus diselesaikan dulu melalui hukum acara. Hukum acara itu mengatur bagaimana kekuasaan negara itu bertindak. Jadi dalam hukum pidana ini ada namanya sistem peradilan pidana. Jadi merupakan proses yang terintegrasi yang dimulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan. Nah, jadi kembali ke contoh tadi, apabila ada orang tertangkap mencuri misalnya, jadi yang pertama sekali dia harus dilakukan penyidikan dulu. Nah, tindakan penyidik mungkin bisa dilakukan penahanan, penyitaan, penggeledahan. Ya. Penyidikan biasanya yang melakukan penyidikan dari mana tuh, Pak? Penyidik itu ada dua, penyidik Polri dan penyidik PNS. Jadi itu yang melakukan penyidikan. Jadi ada berbagai macam tindakan dalam tingkat penyidikan yang semua itu diatur dalam hukum acara atau KUHP. Setelah selesai penyidikan nanti dilanjutkan ke penuntutan. Nah, penuntutan ini adalah tugas dari kejaksaan ya, yang tadi di awal saya bilang. Saya lupa tadi, kalau kejaksaan itu kedudukannya ada di bawah presiden tadi ya. Jadi di bawah presiden itu ada kementerian, ada lembaga tinggi negara. Kejaksaan ada di bawah presiden. Tadi saya lupa ya. Langsung ya di bawah presiden. Ya, kejaksaan. Kemudian setelah proses penuntutan, kemudian jaksa membuat surat dakwaan yang kemudian akan dilimpahkan atau dijadikan dasar pemeriksaan di persidangan. Setelah itu terdakwa akan diperiksa di persidangan, disidangkan, apabila terbukti nanti dijatuhi pidana berdasarkan pasal yang didakwakan. Setelah itu putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, kemudian pelaksanaan putusan adalah ada di lembaga pemasyarakatan. Jadi begitulah proses penyelesaian perkara pidana. Pidana ya, Pak. Ya. Kemudian yang satu lagi adalah perkara perdata. Tadi tugas pokok kita adalah perkara perdata. Jadi kalau di ini Ibu Rani, kalau yang setahu Ibu Rani perkara perdata itu yang bagaimana? Saya, aduh, bayangan Ibu kayak kuliah ya ditanya gitu. Blank saya. Mewakili masyarakat mungkin ya. Kalau perkara perdata itu yang bagaimana? Lahan mungkin seperti itu. Mungkin hutang piutang kali ya. Iya, hutang piutang. Oke, jadi secara singkat perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata adalah kalau hukum pidana itu merupakan hukum publik. Iya. Sedangkan perdata itu hukum privat, artinya kepentingan perseorangan yang dilindungi oleh hukum perdata. Jadi sengketa itu sengketa yang bersifat individual atau perorangan. Yang tadi utang piutang, sengketa tanah, sengketa waris dan seterusnya. Nah itu namanya sengketa keperdataan. Ya. Jadi untuk penyelesaian atau penanganan perkara perdata secara umum dibagi sekarang ini ada 3, yaitu gugatan, permohonan, dan sekarang kita kenal ada gugatan sederhana. Nah, permohonan dulu. Jadi kalau
perkara permohonan itu tidak ada lawan. Jadi orang datang bermohon untuk minta penetapan atas hubungan hukum tertentu. Contoh permohonan untuk pergantian nama, permohonan untuk pengangkatan anak dan perwalian, itu permohonan, tidak ada lawan, tidak ada sengketa, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau gugatan ini diawali dari ada seseorang yang merasa haknya dilanggar. Jadi yang tadi saya katakan di awal, ada berbagai macam sengketa tanah, sengketa waris, mungkin bisa yang selain agama Islam ya, perjanjian, perbuatan melawan hukum dan seterusnya. Jadi di situ nanti ada dua pihak, ada pihak penggugat dan pihak tergugat. Nah, jadi kalau penggugat menang, berarti nanti putusannya nanti akan dilaksanakan bisa secara sukarela, bisa dieksekusi. Nah, kalau kita sering dengar ada eksekusi pengadilan dalam perkara perdata, berarti gugatannya dikabulkan. Dan pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Jadi putusan itu istilahnya dieksekusi. Nanti untuk bagaimana cara mendaftar ini Pak Kemal yang akan menjelaskan nanti untuk pidana dan perdata. Nah, satu lagi gugatan sederhana. Jadi di 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana. Jadi untuk nilai gugatan yang di bawah 500 juta itu diajukan dengan gugatan sederhana yang prosesnya lebih ringan, lebih sederhana dan cepat. Bapak kita tahan dulu, ini sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Oh iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, maaf? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana, Pak? Rani nih. Iya, Bapak dengan Ini Bapak Haji yang ada ini. Oh iya, Pak Halil. Silahkan Pak Halil pertanyaannya. Ya Pak Haji yang ada ini. Iya, Pak. Silahkan pertanyaannya, Pak. Iya, Bapak. Silahkan pertanyaannya. Ya. Ini Mbak Rani ya? Iya, benar. Ya. Ini Bapak narasumber dari kejaksaan atau di pengadilan? Dari pengadilan, Pak. Ya. Dari pengadilan. Pengadilan, Pak. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Yang mana sampaikan tadi menyangkut hukum ini. Ya. Ini saya. Silakan Pak Halil dilanjutkan pertanyaannya, Pak. Saya perlu sampaikan sedikit masalahnya menyangkut perdata maupun perdana. Oh ya, silakan Pak. Ya ini saya tanyakan ini ya. Iya. Ini saya tentukan bahwa hak saya di rampas atau dianggap bahwa itu hak orang, sehingga tanaman saya sebelum di keputusan dipotong, perilakunya dipotong. Saya punya pohon pala. Ini saya tuntut begitu. Itu kira-kira masuk perdana atau perdata? Baik. Karena saya pengalaman karena saya sendiri punya hak. Ini si pelakunya potong sebelum keputusan dipotong. Oh iya, baik. Pakai rubuh. Iya. Itu karena di Undang-Undang KUHP nomor berapa? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji Halil yang lagi di Ngade atas pertanyaannya. Bapak bagaimana? Tadi nangkep ya pertanyaannya? Iya. Baik, mungkin bisa dijawab Pak Kemal. Terima kasih. Jadi atas kesempatan dari Bu Rania. Iya. Jadi luar biasa PN Swasyo ini baru perdana, ibaratnya menyapa masyarakat karena di Tidore belum aktif kembali ya RRI-nya. Jadi kita sepakat oleh Pak Ketua PN Swasyo ini untuk menyapalah selayang pandang kepada masyarakat pecinta pendengar radio RRI Ternate dengan tema selayang pandang. Tadi sudah kita lihat responsifnya luar biasa ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Halil.
Baik, saya langsung pada intinya. Jadi Pak Halil, untuk Pak Halil ataupun siapa saja masyarakat baik di Sowasio, Tidore Kepulauan ataupun di Ternate ataupun masyarakat dari Sabang sampai Merauke, apabila merasa bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh siapapun itu, baik itu pribadi ataupun badan hukum, itu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Nah, tetapi jangan salah Bapak, sebelumnya biasanya terkadang masyarakat ini kan yang belum mengerti bahwa pengadilan itu seperti apa toh. Biasanya ini kan pengadilan itu menjadi momok yang luar biasa. Saya tuh sering kalau pulang kampung, baik di Jawa Tengah, baik di Jawa Barat, ataupun di daerah Jogja itu mengatakan hukum itu tajamnya ke bawah tapi tumbuhnya ke atas. Ya, itu luar biasa. Apalagi ada fiksi hukum yang saya yakin semua orang yang sarjana hukum ini pasti akan tahu. Namanya itu adalah semua orang dianggap mengerti hukum dan ketidaktahuan akan hukum tersebut bukanlah sebagai alasan pemaaf. Coba bayangkan Bu Rani ketika ada fiksi hukum yang seperti itu. Contoh orang awam, ya kan? Yeah. Orang awam dia tidak mengerti, tiba-tiba misalnya dia ini ya mohon maaf haknya dilanggar, ataupun apabila ada biasanya masalah hutang piutang ataupun ada masalah dengan tanahnya yang versinya telah diklaim, yang seperti itu, ketika masuk ke pengadilan dia tidak tahu prosedurnya atau dia tidak tahu mekanismenya, apa yang terjadi? Masyarakat itu mohon maaf akan terlihat seperti frustasi. Mohon maaf, biaya yang dikeluarkan itu luar biasa. Itu sudah bukan rahasia umum lagi, semua orang tahu. Nah, disinilah Pengadilan Negeri Sowasio ini berusaha ibaratnya ini mendekatkan diri kepada masyarakat Sowasio. Kita ini apa toh layanan di Pengadilan Negeri Sowasio ini apa aja, ya kan? Selanjutnya untuk memfasilitasi baik itu masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang kurang memahami, ataupun mohon maaf yang memiliki kebutuhan khusus. Ini Pengadilan Negeri Sowasio ini sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarananya. Makanya saya akan berusaha mengupas itu dari luar dulu bagaimana gambaran Pengadilan Negeri Sowasio. Nanti kita akan mengerucut mengenai biasanya di setiap pengadilan ini ada yang namanya pos bantuan hukum. Nah, jadi fokus pertanyaan tadi kan kemungkinan yang tadi sudah ditanya oleh Pak Halil. Iya. Nah, ini bisa saja diajukan gugatan ke pengadilan negeri atas dasar misalnya haknya diganggu atau kepemilikannya. Nah, itu kan masuknya ke perbuatan melawan hukum. Memang gugatan itu cuma ada dua, antara perbuatan melawan hukum dan melawan prestasi. Perbuatan hukum itu banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, itu sudah terjawab ya Pak Halil. Saya tambahkan dulu Pak Kemal. Jadi begini Pak Halil, ada dua langkah yang dapat dilakukan Pak Halil apabila Pak Halil mengalami kejadian seperti itu. Yang pertama, apabila Pak Halil sudah memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut, Sertifikat lah Pak ya. sertifikat atau apapun ya, itu bisa melaporkan secara pidana ke polisi, kantor polisi, ke penyidik ya. Jadi nanti kalau Pak Halil sudah memiliki bukti kepemilikan, nanti si pelaku akan dijerat atau dikenakan bisa pasal 406 KUHP pengerusakan barang atau pasal tentang penyerobotan tanah. Ya. Itu kalau Pak Halil punya bukti kepemilikan. Kalau Pak Halil punya bukti kepemilikan tapi belum yang bukan sertifikat ya, dan pihak lawan yang tadi merusak juga punya bukti kepemilikan, berarti di situ ada sengketa kepemilikan. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan Pak Kemal, harus diajukan gugatan ke pengadilan negeri karena ini sengketa tanah, sengketa kepemilikan ya, yang nanti pihak yang mengajukan gugatan dia yang harus membayar panjar biaya perkara. Jadi perlu saya sedikit jelaskan. Jadi untuk proses perkara pidana, jadi mereka yang
terkena atau tersangkut dengan perkara pidana tidak ada biaya sama sekali. Dari mulai dia ditangkap sampai menjalani selesai pidana tidak ada biaya, semua biaya ditanggung oleh negara. Bahkan disediakan oleh negara itu ada bantuan hukum secara gratis ya, untuk perkara pidana. Lain dengan perkara perdata. Jadi prinsipnya negara tidak menanggung biaya-biaya yang bagi mereka yang ada sengketa keperdataan atau privat. Jadi biaya ditanggung sendiri oleh mereka yang bersengketa. Jadi dalam perkara ini apabila Pak Halil mengajukan gugatan, ya sudah ada contoh konkret, Pak Halil harus membayar panjar biaya perkara yang nanti akan dikeluarkan untuk biaya-biaya proses persidangan. Ada biaya panggilan, biaya sita, dan seterusnya ya. Dan nanti di putusan biaya perkara itu akan dibebankan kepada mereka yang kalah. Begitu prinsipnya seperti yang itu dilawan ya. Pak Halil tadi ya. Nah, jadi penggugat bayar panjar dulu. Kalau dia menang, berarti biaya perkaranya dibebankan ke pihak yang kalah tergugat. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi Pak Haji Halil tadi yang disampaikan Pak Rudi bahwa memang langkah pertama adalah kita ke polisi dulu nih ya, bikin pelaporan dulu. Menunjukkan bukti kepemilikan kalau ada. Oke, jadi seperti itu Pak Haji Halil, dan buat Anda pendengar yang bisa yang mau bertanya seputar topik kita pagi hari ini, Anda juga bisa WhatsApp kita di line di nomor 082194142525 atau bisa telepon di 31255521. Nah, Pak, ini kita ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Ini ada Ibu Atun yang lagi di Kalumata. Pak, ini bagaimana jika ada pencemaran nama baik intinya? Katanya dia menanyakan ada tetangganya yang bla bla bla, dan intinya ini pencemaran nama baik. Mungkin Pak Kemal, untuk pencemaran nama baik itu seperti apa sih hukumnya, Pak? Oke, jadi begini, berbicara ini kan sebetulnya kan di luar tema kita. Iya. Tapi kita akan menjawab itu. Iya, baik. Kebetulan saya pernah menangani dan pernah saya sidangkan dan saya putus juga. Ibu siapa tadi namanya, Bu Rani? Atun yang lagi di Kalumata. Oke, Ibu Atun ya. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Ternate. Yang pertama mengenai pencemaran nama baik, memang pasal ini pasal saya katakan pasal luar biasa. Jadi kita harus mengerti baik apa yang diatur, sebetulnya normanya itu seperti apa. Jangan sampai sedikit-sedikit saling melapor, sedikit-sedikit ibaratnya polisi diberikan laporan bahwa dia si X telah mencemarkan nama baik saya. Sebetulnya dalam menerapkan pencemaran nama baik atau tidak, kita ini mengaturnya dalam KUHP. Yang pertama itu dalam pasal 3110, 3111 sampai dengan 300 sekian, saya lupa itu, tapi yang jelas ada pasalnya. Itu pun dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengenai terkait dengan pencemaran nama baik itu harus merujuk kepada di situ ya, kepada pasal tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi penegak hukum ini. Oke, Pak Kemal, kita tahan dulu, kita terima telepon yang masuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pro 1. Waalaikumsalam. Iya, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Dengan Pak Ivan di Mareku. Oh, Pak Ivan di Mareku, Pak Ivan. Oke, ini orang Mareku Tidore nih ya. Oke, silakan Pak Ivan. Pertanyaannya, Pak. Iya. Kalau orang di Tidore, terima kasih. Mungkin saya harus bilang baru pertama kali saya dengar Pak Rudi bersuara di radio. Iya. Mungkin Pak Rudi dan Pak dari pengadilan sering-sering main ke RRI supaya orang di Tidore juga bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan supaya Pak Rudi juga bisa tahu. Orang mau ingin tahu kalau di Tidore, apalagi kita ini asli putra Tidore, saya ingin tahu kira-kira ini kan terkait dengan layanan inovasi apa yang telah diberikan Pengadilan Negeri Suasio Tidore kepada warga masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Di beberapa hari terakhir, tahu bahwa orang pewarga ini kan sering minta layanan bantuan hukum, kira-kira, tapi orang kesana di Pemkot, kalau tahu kan di Pemkot kan ada kesediakan layanan hukum gratis.
Tapi kira-kira kalau tong kesana di Pemko dong ada bilang begini, apakah terada cara lain supaya orang bisa dapat layanan bantuan hukum gratis selain harus ke pengacara maupun kemana begitu, supaya apa yang menjadi itu orangnya hukum ini kan orang bingung. Kira-kira kalau supaya orang bingung, orang mesti minta pencerahan informasinya di mana ya? Apakah bisa lari ke pengadilan untuk bisa tahu bahwa permasalahan ini seperti ini dan ini seperti ini, itu orang harus begini. Apakah itu bisa? Ataukah kayak bagaimana Pak Rudi dan Pak Kemal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi saya jawab dulu ya, yang pencemaran nama baik. Nah, jadi memang harus dicermati perbedaan antara mencemarkan nama baik ataupun itu mengkritik, itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Ya. Satu, syarat subjektifnya itu apa dan objektifnya itu seperti apa. Jadi tidak bisa ketika seseorang mengatakan, saya contohkan ya, ini saya contohkan biar lebih gampangnya supaya masyarakat dari Tidore ataupun Ternate pun jelas. Kamu bodoh misalnya, kamu itu bodoh. Nah, kata bodoh itu kan sekilas itu kan melihat bahwa kita kan telah dihina ya, itu sekilas itu. Kamu bodoh. Nah, terus bagi orang yang ibaratnya atau misalnya kamu mencuri. Nah, hati-hati, itu sering sekali kejadian-kejadian seperti itu. Kamu mencuri, kamu bodoh. Nah, itu harus dilihat dulu. Apa yang dilihat, latar belakangnya, atau kenapa toh dia sampai melontarkan kalimat seperti itu. Karena tidak mungkin ketika ada kalimat yang notabene seperti itu tidak didasari atas dalam hatinya ini, pasti ini seseorang individu ini entah dongkol, grundel, ya kan, disebabkan oleh apa? Yang dapat merasakan itu siapa? Ya hanya si orang yang mengatakan kalimat tersebut. Tujuannya itu apa? Kadang gini loh, Bu Rani ya, jangan salah. Kadang contoh, orang kamu itu mencuri, ya kan? Nah, faktanya, saya ambil contoh, si A dipercaya untuk mengerjakan proyek rumah si B, ya kan? Nah, habis itu A ini diberikan uang nih, ulangi ya, si A mengerjakan proyek si B, si A diberikan uang kan oleh si B. Ini uangnya 100 juta. Nah, tiba-tiba perjanjian sudah jelas, waktu sekian bulan atau sekian tahun, ini kan ibaratnya kontraktor yang luar biasa si A. Tiba-tiba uangnya ini sudah habis tapi bangunan belum selesai. Nah, orang ini sudah berkali-kali ibaratnya mendatangi si A, si B ini. Tolong dong kamu bayar, tolong dong kamu kerjakan proyek rumah saya. Kok sudah saya kasih uang, kok minta pertanggungjawaban lah. Nah, ya. Tapi tidak dikerjakan, oleh karena itu lalu si B ini saking emosi, nah dia mengatakan kamu tuh dasar mencuri uang. Nah, maksud saya ditarik ke belakang, latar belakangnya itu apa? Sehingga kata-kata yang terlontar oleh si B, kamu mencuri ini jelas ada sebabnya. Kecuali tidak ada hujan, tidak ada angin langsung mengatakan kamu pencuri. Faktanya apa? Buktinya apa? Lah itu jadi masalah seperti itu. Oke, terima kasih. Saya tambahkan dulu. Ya. Jadi ada informasi atau perlu dipahami, di dalam hukum pidana itu ada delik biasa dan delik aduan. Jadi pencemaran nama baik itu termasuk delik aduan. Apa itu delik aduan? Jadi delik aduan adalah tindak pidana yang proses penuntutannya harus ada syaratnya, harus ada pengaduan dari korban. Ada juga tindak pidana lain misalnya zina. Jadi kalau korban itu tidak mengadukan, prosesnya tidak bisa berjalan. Lain dengan tindak pidana yang lain. Pencurian, pembunuhan, semua bisa melaporkan. Jadi ada laporan, ada pengaduan. Itu yang penting. Kemudian untuk pencemaran nama baik, yang diatur di dalam KUHP itu adalah yang dilakukan secara langsung. Nah, sekarang ini di era digital seperti ini, pencemaran nama baik banyak dilakukan melalui media sosial. Banyak sekali, waktu saya tugas di Ternate itu banyak sekali pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Ya, jadi nanti dia akan dikenakan Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Jadi kami juga menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam atau bijak dalam menggunakan media sosial ya. Karena kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang
jarimu itu adalah harimau. Jadi itu ya tentang pasal-pasal atau tindak pidana penghinaan. Sekarang lanjut ke pertanyaan Pak Ivan. Iya. Tadi Pak Ivan menanyakan tentang inovasi ya, sekaligus juga posbakum. Jadi secara umum, karena tugas pokok kita adalah menangani perkara pidana dan perdata, jadi yang pertama adalah inovasi di dalam penanganan perkara dulu, nanti yang akan saya jelaskan. Untuk perkara pidana, sekarang kita sudah ada aplikasi namanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Jadi masyarakat bisa tahu tentang jadwal persidangan, tentang nama terdakwa, pasal yang didakwakan dan seterusnya. Bahkan PN Swasiu ini sekarang punya aplikasi namanya e-Kapita. Mungkin Pak Ivan bisa dicatat nomornya ya. 0813 5591 9638. Aplikasi ini akan menjawab secara langsung apa yang akan ditanyakan ini oleh via SMS, telepon atau via WA. WhatsApp, oke. Nah, nanti Bu Rani juga boleh dicoba. Nanti akan muncul layanan apa yang akan diminta oleh si adminnya ya? si pemohon ini. Kita mengetik itu jadwal sidang atau yang lain-lain, banyak di situ menunya. Nah, untuk perkara pidana, jadi selain tadi ada SIPP itu, sekarang kita juga ada e-berpadu. Jadi yang di awal saya jelaskan ada sistem peradilan pidana, sekarang sudah terintegrasi melalui aplikasi ini. Dari penyidik, penuntut umum maupun pengadilan, bahkan dari lapas kita sudah terhubung. Tindakan-tindakan dalam proses penyelesaian perkara pidana kita sudah terhubung. Untuk aplikasi e-berpadu ini yang dapat langsung dirasakan masyarakat adalah untuk kunjungan ke izin besuk tahanan ya. Jadi kalau dulu orang harus datang di pengadilan untuk meminta izin, sekarang sudah bisa melalui aplikasi. Ya, Pak. Aplikasi. Itu untuk perkara pidana. Kemudian lanjut untuk perkara perdata. Jadi di pengadilan ini sekarang kita sudah ada namanya e-court. Jadi kalau dulu orang datang ke pengadilan untuk mendaftarkan gugatan, sekarang bisa mendaftarkan secara elektronik, online. Membayarnya pun tidak perlu datang, panggilannya pun elektronik. Jadi keuntungannya adalah kalau panggilan secara elektronik itu akan mengurangi komponen biaya perkara, jadi lebih murah. Saya ambil contoh, untuk panggilan sidang di wilayah kita ya, di Swasiu, kalau yang di kota Tidore mungkin tidak terlalu mahal, 100.000. Tapi untuk yang di wilayah di Haltim dan Halteng itu bisa sampai 2 juta. Oh, besar juga ya, Pak? Itu, makanya dengan adanya inovasi ini jauh lebih memangkas biaya perkara, lebih sederhana dan biaya ringan. Selain itu juga dikembangkan lagi aplikasi e-court ini melalui e-litigasi. Jadi persidangan kalau dulu orang harus datang langsung di persidangan, sekarang sudah bisa secara online atau elektronik, khusus untuk jawab-jawab ya. Jadi dalam proses perkara pidana itu ada proses jawab-jawab sampai 4 kali. Gugatan, jawaban, replik, duplik itu bisa dikirim secara online ya, tidak perlu datang. Jadi itu sudah memangkas. Nah, itu inovasi di penanganan perkara, Pak Ivan ya. Lanjut untuk inovasi lain banyak sekali. Posbakum ya, khusus saya jawab dulu posbakum. Jadi di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu dasar yang paling utama adalah negara sudah menyediakan ya layanan bagi mereka yang tidak mampu, menyediakan layanan hukum bagi mereka yang tidak mampu. Kemudian di KUHP juga diatur dalam perkara pidana pasal 56 juga berhak mendapatkan penasihat hukum gratis ya. Ya. Dalam prakteknya kita di pengadilan ini kita sudah untuk melaksanakan ketentuan undang-undang ini kita sudah menyediakan anggaran untuk posbakum. Jadi di salah satu ruangan di pengadilan sudah dibentuk pos bantuan hukum yang diisi oleh advokat ya, kita kontrak selama 1 tahun. Jadi disitulah nanti masyarakat yang ingin perlu untuk mendapatkan bantuan hukum bisa langsung datang di kantor pengadilan negeri Pak Ivan ya, kalau ada permasalahan bisa konsultasi, bahkan bisa didampingi untuk proses persidangan. Itu inovasi di pengadilan, di proses penanganan perkara. Banyak sekali inovasi. Secara singkat mungkin ada era terang, surat keterangan. Banyak
dari mereka yang akan mencalonkan diri jadi kepala desa atau untuk maju jadi legislatif, anggota legislatif, harus ada syaratnya surat keterangan. Bu Rani bayangkan dari Halteng atau Haltim, saya pernah ke Haltim itu lebih 7 jam. Iya. Dia hanya datang untuk minta selembar surat keterangan, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, dengan adanya aplikasi Era Terang namanya, orang tidak perlu datang. Memangkas ya. Memangkas waktu dan biaya. Sekarang karena kita sudah ada tanda tangan elektronik. Jadi, nah, itu yang sangat membantu. Jadi orang tidak perlu datang surat keterangan. Mungkin inovasi lain ada kita Siwas. Jadi orang kalau masyarakat merasa pengadilan ada sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, ada pelanggaran, bisa langsung mengadukan melalui aplikasi Siwas ada juga. Siwas ya. Mungkin kalau Bu Rani lihat di websitenya ya, di situ ada semua. Ada banyak sih. Banyak sekali. Bahkan profil kita hakim, pegawai ada semua. Mungkin termasuk, nanti Bapak harus balik lagi nih ke RRI untuk bisa menjelaskan lebih detail. Begitu banyak aplikasi yang bisa Anda juga lihat ya. Pak Ivan ya, kira-kira seperti itu ya tadi yang bisa saya jelaskan. Nanti di pengadilan sudah ada posbakum. Jadi Pak Ivan bisa datang kapanpun pada saat jam kerja. Jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Senin sampai Jumat. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi seperti itu Pak Ivan. Tadi juga Pak Ivan bilang nih Pak Bayu sering-sering datang ke RRI biar bisa dengar suara Pak Bayu. Biar orang masyarakat di Tidore sana mungkin ada pertanyaan seputar hukum bisa ditanyakan. Kita akan lanjutkan lagi. Nah tadi menyinggung soal pernyataan Pak Kemal tadi yang kalau tidak saya mendengarkan ada masalah disabilitas ya Pak. Nah ini kalau misalkan disabilitas yang berperkara itu pelayanannya bagaimana Pak? Nah, jadi Bu Rani ya, jadi saya ingin menambahkan yang tadi Pak Ketua sampaikan mengenai posbakum. Jadi hukum ya? Pak Ivan, jadi jangan pernah takut ketika bermasalah dengan hukum, karena kita orang ketika kita tidak mengerti hukum, maka sebetulnya adalah negara itu bertanggung jawab betul bagi setiap orang yang merasa bahwa dia ini haknya dilanggar, itu wajib. Nah, realisasinya apa dari negara itu? Nah, negara Indonesia ini karena di sini ada yang menjalankan yudikatif itu dalam Mahkamah Agung, salah satunya mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung. Di situ sudah ada nomor 1 tahun 2014, ada juga undang-undangnya mengenai bantuan hukum, dan dikuatkan lagi dari surat edaran Dirjen Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 52 tahun 2014 kalau saya tidak salah. Nah, itu sudah dijelaskan. Jadi secara garis umumnya, kenapa ada bantuan hukum? Karena ini menjamin bahwa masyarakat ini di depan hukum ini semua sama. Tidak ada lagi perbedaan si kaya dan si miskin, yang pintar dan yang bodoh itu tidak ada. Semua sama dalam memperoleh keadilan. Maka dari situ, nah itu dipertegas. Ada dari peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2014, baik itu dijelaskan mengenai dijamin setiap pengadilan itu ada yang namanya pos bantuan hukum. Nah, di sana itu Bu Rani ya, masyarakat ini boleh bertanya kok. Saya tidak ngerti kasus pencurian gimana kok saya begini. Saya jadi saksi, saya tidak paham jadi saksi seperti ini, atau kok saya digugat masalah tanah, kok saya digugat masalah apa segala macamnya itu, silakan datang ke pengadilan, tanya. Nah, tanya ke mana? Ke pos bantuan hukum yang sudah disediakan, tadi Pak Ketua sampaikan. Nah, ada yang unik nih, sudah jelas rinci, tapi terkadang memang jarang sekali yang padahal itu merupakan kewajiban di seluruh pengadilan. Pembebasan biaya perkara yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum itu. Jadi dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ataupun di dalam SK Dirjen 52 itu dikatakan bahwa ada 3 layanan. Yang pertama itu adalah pembebasan biaya perkara, yang kedua itu adalah layanan sidang di luar pengadilan, dan ketiganya adalah posbakum. Jadi yang kita bahas ini baru satu nih, posbakum nih, mengenai yang tadi saya katakan pembebasan biaya perkara dan sidang di luar pengadilan belum kita bahas. Mungkin karena waktunya sudah
sudah singkat sekali ya. Iya. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan dari Bu Rani tadi mengenai layanan disabilitas. Nah, ya. jadi di setiap pengadilan itu memang sudah ibaratnya memberikan fasilitas ketika ada, mohon maaf, seseorang yang membutuhkan kebutuhan khusus itu sudah disediakan dan itu wajib hukumnya di setiap pengadilan itu ada. Contohnya apa? Paving block yang seperti di jalan-jalan untuk ya mohon maaf yang menggunakan tongkat seperti itu. Nah, itu sudah disiapkan. Terus ketika orang itu mohon maaf dia tidak bisa melihat, ada huruf braille-nya. Nah, ataupun yang mohon maaf tidak bisa berjalan, itu ada kursi rodanya bisa kita, bahkan petugas pengadilan itu sudah siap ketika diperlukan bantuan untuk ibaratnya itu membantu orang tersebut yang bersangkutan ini. Contoh saja, misalnya dia tidak bisa berdiri, maka ada kursi rodanya di situ. Petugas pengadilan itu siap, Bu Rani, untuk membantu para penyandang disabilitas atau yang membutuhkan kebutuhan khusus untuk apa? Memperoleh hak keadilannya. Nah, itulah yang tadi saya katakan, sekarang pengadilan ini tidak tertutup, semua terbuka. Bahkan saya tegas lagi untuk Pak Ivan tadi, mohon maaf kembali ke pertanyaan, dapat datang ke Pengadilan Negeri Suwasio dari Mareku karena itu wilayah hukum Tidore, dan itu dapat bertanya kepada siapa? Meminta informasi, Pak, saya mau informasi mengenai apa toh ini, misalnya mengenai apa namanya teknis, dia nggak ngerti hukum, saya minta dijelaskan masalah persidangan seperti apa toh. Kalau saya ada di situ, Pak Ivan ya, kalau saya ada di PN Suwasio, saya siap untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat yang notabene adalah kurang mengerti hukum. Nah, kita sama-sama belajar bareng, jadi keadilan itu untuk masyarakat dan hukum itu untuk masyarakat, bukan masyarakatnya untuk hukum ya, jangan dibalik. Nah, jadi masyarakatnya kita jadikan sebagai apa, subjek hukum bersama-sama untuk menegakkan keadilan. Jangan masyarakatnya dijadikan objek terus. Mungkin paham maksud saya bagi aparat penegak hukum, yang dimaksud objek hukum itu seperti apa? Silakan ditafsirkan sendiri. Kita tuh dibalik, kita harus berubah mindsetnya, kita menjadi pelayan pada masyarakat mencari keadilan agar apa? Kepercayaan publiknya. Nah, ini yang kita terapkan, ini ide Pak Ketua. Pak Ketua ini ibaratnya mengajak saya untuk coba kita menegakkan diri. Tujuannya itu untuk apa toh, Bu Rani? Ini adalah untuk menciptakan rasa kepercayaan publik ya terhadap publik, khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Suwasio. Nah, dan ya karena ini di area Ternate ya, jadi masyarakat Ternate juga bisa melihat bahwa inilah teknik kita dalam meraih kepercayaan publik di masyarakat, seperti itu. Baik, Pak Kemal, terima kasih. Kita ke penelpon. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi, dengan Bapak siapa, di mana? Terima kasih Pak Ibu Rani, saya Ivan. Pak Ivan, iya. Aku balik lagi nih. Luar biasa, Pak Ivan ya. Ada yang masih ingin ditanyakan, Pak Ivan? Pak Kemal, makasih banyak nih atas penjelasan yang telah diberikan, dan memang ini kalau untuk di Pengadilan Negeri Suwasio sendiri, saya merasa bahwa ini harus kinerja dari Pak Rudi selaku ketua Pengadilan Negeri Suwasio kalau nggak salah. Siap, ya. Ini harus diterapkan oleh para staf yang paling di bawah, karyawan yang paling di bawah, karena beberapa kali saya sempat ke Pengadilan Suwasio, saya bertemu langsung dengan Pak Rudi dan saya memang nggak tahu kalau itu sebenarnya itu Pak Rudi. Oke. Tapi Ivan yang mana nih? Mohon maaf Pak Ivan. beberapa hari yang lalu. Siap. Setelah saya keluar, setelah Pak Rudi naik mobil, baru saya diberitahukan oleh security bahwa itu loh yang tadi itu ketua. Saya bilang masalah. Baru sekali saya ketemu ketua yang memang bisa menyapa kita masyarakat di bawah secara langsung. Iya, Pak Ivan. Kalau ada waktu nanti bisa silaturahmi, Pak Ivan. Iya. Mungkin bisa diterapkan oleh Forkompimda bahkan kepada masyarakat paling di bawah. Terima kasih sekali lagi Pak Rudi dan Pak Kemal. Iya, sama Pak Ivan. Nanti bisa silaturahmi di kantor bisa lagi. hadir lagi di RRI untuk kita bisa mendengarkan apa lagi yang menjadi harapan kita bisa terjawab oleh pengadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya Pak Ivan pengagum rahasianya Pak Rudi. Wah, jelas. Mungkin itu sudah pasti. Kan dari tadi kan dibayar Pak Rudi aja yang jadi spotlight. Baik, ini berhubung waktu kita Pak Kemal dan juga Pak Rudi yang tersisa beberapa menit saja. Mungkin sebelum kita tutup dialog pagi hari ini, dari Pak Kemal ataupun Pak Rudi, apa harapan Bapak dengan adanya inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan oleh
PN Suasio ini? Ya, jadi secara umum visi dan misi Mahkamah Agung yang juga diterapkan oleh seluruh peradilan di bawahnya adalah mewujudkan peradilan yang agung. Yaitu visi dari Mahkamah Agung. Nah, kemudian visi itu diterapkan dengan berbagai macam layanan dan inovasi, karena pengadilan itu kita harus mengikuti juga dengan perkembangan zaman, ya. Dengan kemajuan zaman kita jangan sampai tertinggal. Hukum dan juga pengadilan tidak boleh tertinggal dengan perkembangan masyarakat, ya. Kita harus mengikuti terus, kita harus selalu update, kita harus, yang paling utama tujuan hukum ada 3, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Itu yang kita harus selalu capai dengan berbagai macam. Yang paling penting adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya. Selain itu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat melalui tadi inovasi-inovasi tadi. Juga kita mohon masukan juga mungkin untuk Pak Ivan dan seluruh pendengar, kalau mungkin ada, kita sekarang terbuka sekali ya. Jadi untuk pengaduan saja ada 9 macam cara pengaduan ya. Jadi kita sangat terbuka sekali di website, boleh dilihat PN Suasio dan seluruh pengadilan di Indonesia itu sudah terbuka sekali ya. Bahkan LHKPN kita pun bisa dilihat di situ. Kalau dibilang kita sudah sangat anggaran pun anggaran DIPA pun bisa dilihat di situ, penyerapan anggaran seperti apa. Jadi pengadilan sekarang sudah mungkin transparan gitu ya. Jauh berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Dan kita akan terus berbenah untuk tadi mewujudkan visi dari Mahkamah Agung. Kira-kira seperti itu. Ada tambahan Pak Kemal? Kalau dari saya ya sepertinya ini adalah salah satu bentuk ya pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat ini mindsetnya diubah. Jangan pernah memandang bahwa pengadilan itu menakutkan, pengadilan itu angker, gitu. Ataupun wah saya nggak punya uang, takutnya nanti yang punya uang yang menang, yang nggak punya uang yang kalah. Ya kan itu kan dulunya kan luar biasa, mindset seperti itu kan. Jadi sekarang inilah bentuk realita dari Pengadilan Negeri Suasio, dan nyata bahwa kita mendekatkan diri kepada masyarakat. Jadi masyarakat jangan takut lagi ketika ingin konsultasi dengan pengadilan, baik di pos Pakum ataupun dengan para hakim di PN Suasio. Insya Allah siap membantu ketika bertanya. Ibaratnya kita ini sodakoh ilmu, tidak usah pelit ilmu, dosa kalau pelit-pelit ilmu, ya kan? Nah, itulah yang saya terangkan di situ. Semoga bermanfaat. Gitu aja, Bu Rani. Baik pendengar, demikian dialog kita pagi hari ini bersama dengan Pak Rudi Wibowo SHMH dan juga ada tadi Pak Kemal Safruddin SH mengenal pengadilan dan layanan dan inovasi. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.